Halo Wan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Film Adrenalin, tempatnya film yang mendebarkan. Alhamdulillah, Mama yakin ente-ente pasti sehat selalu Wan. Nah, buat kalian yang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan menceritakan serial drakor yang fenomenal banget di tahun 2016 berjudul The Goblin. Serial ini bercerita tentang seorang demit bernama Goblin yang hidup kembali karena reinkarnasi di zaman yang modern. Ya udah deh, gak pakai lama, miringkan HP dan lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Pada suatu waktu, seorang nenek menceritakan sebuah kisah tentang Goblin kepada pelanggan yang membeli dagangannya. Cerita berawal dari tahun 1100, di mana ada seorang jenderal bernama Kim Sin yang tengah berperang selama 3 hari 3 malam. 백성들은 그를 시뻘건 피를 뒤집어 쓴 채 Setelah memenangkan peperangan tersebut, Kim Sin pulang ke kerajaan dan disambut meriah oleh para warga. Tapi saat akan masuk istana dan menghadap sang raja, Kim Sin dituduh sebagai pengkhianat. 김신은 군장을 풀고 어명을 받들라. 양군의 반주 김신은 내 이놈! 다시 짓거려보. Raja muda menyuruh untuk menghabisi Jenderal Kim Sin agar keluarganya tak diincar. Namun sebenarnya hal itu adalah hasutan dari pelayan raja karena merasa kedudukannya akan terancam oleh Kim Sin. Sementara itu, permaisuri raja yang juga adik Kim Sin menyuruh agar kakaknya meminta maaf saja kepada raja. Tapi tak berselang berapa lama, permaisuri raja malah harus terkena panah tepat di tubuhnya. Kemudian dihabisilah satu persatu anggota keluarga serta pelayan Jenderal Kim Sin. Tak hanya itu, Kim Sin juga harus rela menerima takdirnya untuk dihabisi. Sedihnya lagi, pelayan raja menyuruh jika jasad Kim Sin untuk dibiarkan saja tergeletak. Dia ditaruh di sebuah ladang dengan pedang masih tertancap di tubuhnya. Salah seorang pelayan Jenderal Kim Sin datang ke tempat itu dan meratapi kepergiannya. Sang pelayan lalu menghadiahkan cucunya sebagai pelayan untuk si jenderal. Tiba-tiba muncullah sebuah suara dan Jenderal Kim Sin dihidupkan kembali sebagai seorang goblin. 사랑하는 이들의 죽음을 지켜보아라. 오직 도깨비 신부만이 그 검을 뽑을 것으로 돌아가 평안하리라. Dia masih akan mengingat semua kejadian yang dia alami, sementara pedang di dadanya hanya pengantin Goblinlah yang bisa mencabutnya. Ketika pedang tersebut dicabut, maka si jenderal akan lenyap dan beristirahat dengan tenang. 다녀올 곳이 있다. Dengan penuh dendam, Kim Sin datang ke istana dan menghabisi pelayan raja yang menghasut dirinya. Kim Sin lalu kembali dan menemui pelayannya yang ternyata sudah tiada. Dia lalu menjadikan cucu pelayan sebagai pelayannya dan akan seperti itu secara turun-temurun. Beberapa abad pun berlalu hingga sampailah pada tahun 1998. Seseorang yang memakai setelan hitam sedang berjalan dan tak sengaja tertabrak oleh mobil. Namun anehnya, mobil itu yang hancur. Ternyata lelaki tersebut adalah seorang malaikat maut yang hendak menjemput seorang di bagasi mobil itu. Dia pun lalu mengajak roh wanita tadi ke tempat kerjanya dan diberikan secangkir teh. Teh tersebut berfungsi menghilangkan ingatan di dunia sebelum menuju akhirat. 마셔요. 이승의 기억을 잊게 해줍니다. 안 마시면 어떻게 되는데요? Rumah milik malaikat maut ini tak bisa dilihat secara kasat mata Wan. Namun Kim Sin bisa melihatnya dengan mudah. Suatu hari, Kim Sin mendengar suara wanita yang tengah sekarat setelah ditabrak mobil. Kim Sin kemudian mendatangi wanita itu dan wanita itu meminta tolong. Kim Sin tak mau ikut campur dengan urusan kematian, tapi wanita itu sedang mengandung dan ingin anaknya terselamatkan. Namun tak berapa lama datanglah malaikat maut yang tak menemukan apapun di sana.
8 tahun setelah itu, anak yang diselamatkan Kim Shin telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil dan juga calon pengantin goblin. Anak tersebut bernama Entak, yang dimana dia bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Mengetahui jika putrinya tidak normal seperti pada umumnya, ibunya pun merasa sedih. Hingga suatu hari, Entak sedang berulang tahun dan ibunya membawakan sebuah kue ulang tahun. Tapi di situ, Entak menyadari jika selama ini yang menemaninya adalah ibunya yang telah berbentuk arwah. Karena faktanya, ibu Entak telah lama meninggal. Ibu Entak lalu menyuruh anaknya itu untuk tinggal bersama bibinya. Saat di depan rumah, Entak tak sengaja bertemu dengan malaikat maut yang seharusnya membawanya dan ibunya 8 tahun lalu. Saat Entak akan dibawa, dia diselamatkan oleh nenek pedagang yang juga ada di sana, Wan. 이 아이 놔두고. 지금이라도 하게 됐으니 다행이죠. 10 tahun kemudian, si nenek pedagang yang ternyata menjadi muda berpapasan dengan cucu pelayan goblin. Sedangkan di tempat lain, Kim Shin berpapasan dengan Entak dan sedikit melihat masa depannya. Sesampainya di rumah, Kim Shin memberitahu pelayannya dan cucunya yang bernama Daekhwa jika dirinya akan pergi ke Kanada karena di sini tak ada calon pengantinnya. Suatu pagi, Entak menyiapkan sarapan untuk keluarga bibinya. Sebenarnya, hubungan mereka tak begitu harmonis. Bibi Entak ingin mendapatkan tabungan ibunya Entak yang sekarang entah ada di mana. Bibi Entak mengira jika keponakannya itu menyembunyikannya yang membuat Entak terus disiksa oleh bibinya. Hari itu adalah hari ulang tahun Entak yang ke-19. Entak membawa kue ulang tahunnya pergi jauh dan berdoa jika dia ingin sebuah pekerjaan, kekasih, dan terbebas dari deritanya sekarang. Ternyata permohonan Entak didengar oleh Kim Shin yang jauh dari tempat itu. Tapi setelah Entak meniup lilinnya, tiba-tiba Kim Shin pun ada di tempat itu. 너야? 나요? 네가 불렀어 분명. 귀신 아니야. 너 대체 뭐야? Entak berpikir jika Kim Shin adalah hantu, sementara Kim Shin bingung mengapa Entak bisa memanggilnya. Nah, karena goblin membawa bunga, Entak memintanya sebagai hadiah ulang tahunnya. Setelah itu, Kim Shin pun menghilang dan sesampainya di rumah, dia terkejut dengan kedatangan malaikat maut yang hendak menyewa rumahnya. Ternyata, Daekhwa yang menyewakan rumah itu tanpa tahu siapa sebenarnya yang menyewanya. Malaikat maut ini ternyata bisa terlihat oleh manusia jika dia tak mengenakan topinya, Wan. Pada akhirnya, dengan sedikit perdebatan, mereka akhirnya bisa tinggal bersama-sama. Sementara itu, Entak sedang berusaha mencari pekerjaan dan sayangnya tak satu pun yang dapat dia dapatkan. Saat tengah beristirahat, tak sengaja ada seorang lelaki membuang puntung rokok di tempat sampah yang kemudian membuat sampah itu pun terbakar, Wan. Seketika, Entak pun lalu memadamkannya dan meniupnya. Dan tiba-tiba, Kim Shin sudah ada di tempat itu. Entak mengira Kim Shin selalu mengikutinya. Namun sebenarnya, Entaklah yang memanggilnya. Entak yang merasa heran mencoba lagi meniup sebuah lilin. Dan tiba-tiba, muncullah Kim Shin di sana. Mengetahui hal itu pun, Entak ingin agar si Kim Shin mengabulkan permintaannya pada saat ulang tahun kemarin. Tapi Kim Shin menyuruh Entak untuk berusaha mewujudkannya sendiri. 3개 중에 3개가 해결 안 됐잖아. 그건 너도 노력을 좀 해. 나 이렇게 되면 안 될 텐데. Hari demi hari, Entak terus saja memanggil goblin untuk membantu mewujudkan impiannya. Tapi saat Entak memegang tangan Kim Shin, dia merasa kepanasan, Wan. Dia juga menyadari bahwa Kim Shin bukannya hantu tapi seorang manusia karena dia masih punya bayangan. Kim Shin yang heran dengan kemampuan Entak pun bertanya siapa dia sebenarnya. Entak pun menjawab bahwa dia adalah pengantin goblin dengan memperlihatkan tanda lahir di tubuhnya. Melihat hal itu, Kim Shin pun teringat dengan kejadian 19 tahun silam. Dia lalu bertanya kepada Entak apa yang ada dalam dirinya. Entak pun menjawab dengan polosnya jika Kim Shin adalah orang berpakaian mewah dan seorang yang tinggi tegap. Karena tak melihat pedang dalam dirinya, dia meninggalkan Entak dan pergi ke Kanada lewat pintu yang ada di sana. Anehnya, Entak yang mengejar Kim Shin juga bisa lewat pintu tersebut dan juga berada di Kanada, Wan. 잠깐만요. 저 얘기 아직 안 끝났. 뭐야? 나 따라서? Bukannya takut, Entak malah senang berada di sana. Dia juga memutuskan akan menikahi Kim Shin dan menjadi pengantin goblin. Setelah mengungkapkan cintanya, Entak meledek Kim Shin seolah-olah itu adalah ungkapan yang pertama kali didengarnya. Di sana, Entak seperti anak kecil yang terlihat bahagia dan berlari ke sana kemari.
Saat berjalan di suatu taman, Kim Shin menangkap selembar daun yang akan jatuh di atas kepala Entak. Entak pun lalu menyuruh melepaskan benda itu dan jika tidak, dia akan jatuh cinta kepadanya. Namun menariknya, Kim Shin hanya merasa itu adalah candaan Entak saja. Mereka pun akhirnya tiba di suatu hotel. Kim Shin lalu menyuruh Entak untuk menunggu di tempat itu dan dia akan pergi ke suatu tempat untuk sebentar. Di sisi lain, malaikat maut tengah membahas tentang jiwa yang hilang bersama temannya. Sampai tiba-tiba datanglah sepasang kekasih yang sedang bertengkar, Wan. Namun anehnya, tak ada satupun yang memperhatikan mereka karena ternyata mereka adalah roh yang baru saja bangkit. Seperti biasa, malaikat maut mengajak mereka untuk minum teh bersama, tapi minuman itu tak disuguhkan untuk roh lelaki supaya dia menyesali perbuatannya yang jahat dahuluan. Dan ternyata lelaki itu adalah seorang yang juga telah menabrak ibu Entak dulu. Sementara Kim Shin tengah berada di pemakaman para pelayannya. Rasa kehilangannya pun membuat Kim Shin bersedih dan mencoba untuk mencabut pedang di dadanya sendiri, Wan. Tapi tentu saja dia tak dapat melakukannya. Selama hidup di dunia, Kim Shin terus saja mengganti identitasnya dan memalsukan kematiannya karena dia sendiri sudah menjadi abadi. Di lain pihak, Entak merasa bosan sendirian dan memutuskan untuk menyusul Kim Shin. Di sana, dia melihat makam Kim Shin dengan identitas yang berbeda. Entak lalu teringat jika waktu sekarang adalah waktunya pergi ke sekolah. Kim Shin pun kemudian mengantar Entak untuk kembali ke Korea. Dalam perjalanan, Entak memandangi daun mapel yang ditangkap oleh Kim Shin. Sementara itu, Kim Shin meminta tolong malaikat maut untuk masuk ke taman bunga dan dia tak dapat melakukannya. Tapi anehnya, Entak saja yang bisa masuk ke sana. Entak juga berpikiran untuk mencoba pintu goblin yang dia pakai kemarin. Akan tetapi, saat membuka pintu toilet, dia tak dapat melakukannya. Dan malah bertemu nenek pedagang yang sekarang berwujud cantik, Wan. 쓸 거야, 학생? 네. 이거 가져가서 먹어. Sesampainya di rumah, Entak langsung disuruh membuat makanan. Dan karena di dalam kulkas hanya ada sedikit bahan makanan, dia lalu memakai bayam pemberian si nenek tadi, Wan. Entak yang selalu dimarahi bibinya kemudian mencoba pergi sembari menunggu larut di mana bibinya tertidur. Tiba-tiba saja Kim Shin datang dengan alasan Entak memanggilnya. Tapi Entak bilang jika dia tak memanggil goblin di hadapannya. Tak sengaja, perjalanan Entak tersebut diketahui teman sekolahnya yang akan dibuat gosip jika Entak jalan sama om-om. Tapi kemudian Kim Shin menggagalkan hal itu. Keesokan hari, Entak mencoba melamar pekerjaan dan anehnya dia langsung diterima. Dengan gembira, Entak langsung mengabarkan berita itu kepada Kim Shin. Kim Shin yang sedang enak-enaknya makan langsung saja pergi, tapi Kim Shin malah pergi ke tempat malaikat maut yang akan tidur, Wan. Lucunya, dia pergi ke situ hanya untuk menanyakan pakaian mana yang cocok agar saat dipanggil Entak dia terlihat lebih keren gitu. Suatu ketika, Kim Shin cerita kepada Dokwa bahwa dia adalah seorang goblin. Tapi ternyata Dokwa sudah tahu dari dulu karena saat Kim Shin mabuk, dia sering menunjukkan kebolehannya. Di waktu yang sama, Entak sedang bekerja untuk pertama kalinya, namun keadaannya sangat sepi, Wan. Bos Entak yang bernama Kim Sun pun lalu mendatangi orang pintar. Budukun lalu bilang jika hati-hatilah dengan orang bertopi hitam atau malaikat maut. Malam harinya Entak memanggil Kim Shin seperti biasa. Namun yang datang malah malaikat maut, Wan. Malaikat maut pun tersadar jika Entak adalah nyawa yang hilang 19 tahun silam. Saat Entak akan dibawa, tiba-tiba saja Kim Shin datang. Kim Shin bilang tak akan ada yang bisa membawa pengantin goblin jika ada dirinya. Kim Shin pun lalu meminta Entak untuk melihat sesuatu dalam dirinya lagi. Tapi Entak masih belum bisa melihat benda itu. 그 다음엔 정정할 필요 없었으니까. 내가 다음에도 여러 번 물었잖아. Keesokan harinya, Entak membaca buku fantasi anak-anak tentang goblin. Dia lalu menyelipkan daun mapel di buku tersebut dan menaruhnya kembali. Di sisi lain, Kim Shin melihat asap yang mungkin itu adalah panggilan dari Entak. Tapi ternyata asap itu adalah asap rokok dari Dokwa, Wan. Tapi sebuah fakta baru terungkap. Jika Kim Shin tengah bersedih, dia akan mengeluarkan awan yang bisa menurunkan hujan. Kim Shin pun lalu mencari Entak di rumahnya, namun dia tidak menemukannya. Siapa sangka ternyata Entak tengah berada di tempat kerjanya dan tidur di sana, Wan. Sampai tak lama, Entak pun pergi menemui teman-teman hantunya. Dari pertemuan itu, Entak tahu jika dahulu Kim Shin pernah menyelamatkan hidup ibu Entak dan juga dirinya.
Hingga di keesokan hari, Bibi Entak mencari keberadaan keponakannya itu di tempatnya bekerja. Dia mengancam Kim Sin karena telah mempekerjakan anak di bawah umur. Tapi Kim Sun balik menggertak dengan menelpon orang untuk menghajarnya. Dan karena ketakutan, Bibi Entak pun kabur dari tempat itu. 뭐? 지금 여 주소가 갑니다. 가더라도. Sesampainya di rumah, Bibi Entak didatangi dua preman penagih utang untuk menagihnya. Namun, Bibi Entak bilang jika uangnya ada pada Entak dan bisa diambil di sana. Hingga akhirnya, para preman menculik Entak untuk mencari buku tabungan milik ibunya. Saat preman mengancam dengan korek api, Entak langsung meniupnya, berharap goblin datang untuk menyelamatkan. Dan saat Entak merasa terancam, tanda di punggungnya menyala, yang membuat Kim Sin mengerti jika Entak dalam bahaya. 뭐야? Akhirnya, Kim Sin dan malaikat maut yang tengah adu kesaktian pun langsung pergi menemui Entak. Setelah sampai, Kim Sin langsung menebas mobil kedua penculik itu menjadi dua dan menyelamatkan Entak Wan. Sementara malaikat maut menghipnotis mereka seolah-olah semua itu adalah kecelakaan yang disebabkan oleh mereka sendiri. Keesokan harinya, Dekwa datang kepada Kim Sin dengan hasil penyelidikannya terhadap bibi dari Entak. Kim Sin ingin menghukum keluarga bibi Entak dengan memberikan mereka batangan emas agar nantinya mereka tidak lagi mengganggu Entak. Tapi di sini Dekwa menganggap jika ide itu sangatlah gila. Dan melalui kekuatannya, Kim Sin pun memasukkan batangan emas itu ke laci Entak. Nah, bibinya yang sedang mencari keberadaan buku tabungan ibu Entak pun menemukan kedua batangan emas tersebut dan berniat akan menjualnya. Di toko buku, Entak mencari buku cerita goblin yang kemarin dia selipkan daun mapel di dalamnya. Namun ternyata buku itu sudah diambil oleh Dekwa. 어느 동네 건지 맞춰봐. 네. 제 추억 맞아요. 제가 살게요. Nah, saat berangkat bekerja, Entak ketahuan bosnya yang kemarin malam dia menginap di sana. Saat hendak meminta maaf, bosnya malah tak mempermasalahkannya dan justru memberikan gaji mingguan kepada Entak. Setelah itu, Entak pun disuruh untuk membuat gurita bakar untuk bosnya. Dan saat membakar, Entak tak sadar jika kepitingnya sudah hangus terbakar karena dia sedang melamun. Saat Entak meniup apinya, dia pun sadar jika itu akan memanggil Kim Sin. Nah, si Kim Sin yang sedang di toko buku merasa sangat senang karena akhirnya dia kembali dipanggil oleh Entak. Hingga saat sampai di sana, lagi-lagi mereka berdua berdebat tentang goblin dan pengantinnya. Entak ingin Kim Sin mengakuinya sebagai pengantinnya agar dia bisa mendapatkan uang, sedangkan Kim Sin ingin tahu jawaban Entak tentang apa yang dilihat pada dirinya. Kim Sin pun menanyakan apakah Entak tak melihat sesuatu yang aneh dan menyakitkan di dalam tubuh Kim Sin. Nah, di sini Entak yang belum tahu apa yang dimaksud Kim Sin pun menipunya jika dia akan memberitahu setelah diberi uang $5.000 dan diajak makan steak. 아 깜짝이야. 고백 안 해줄 거야라고 들었어. 뭐 이렇게 특이한. Sementara itu, Dekwa pergi ke restoran ayam milik bos Entak yang ternyata itu adalah gedung miliknya yang akan segera dia jual. Di sisi lain, malaikat maut yang akan pergi melewati jembatan bertemu dengan wanita cantik berbaju merah di sana. Wanita itu memanggil malaikat maut dan memintanya untuk melihat-lihat dagangannya. Nah, saat si malaikat maut tak mau, wanita itu mengambil cermin dan memantulkan cahaya ke wajahnya. Lalu setelah itu, mengarahkannya ke sebuah cincin kuno. Saat melihat ada sesuatu di dalam cincin itu, malaikat maut pun hendak mengambilnya. Tapi ternyata dia keduluan oleh seseorang yang ternyata itu adalah bos Entak Wan. Nah, saat melihat wajah bos Entak itulah, malaikat maut tiba-tiba menangis, Wan. 그렇다고 뭘 울어? Di sini, bos Entak berpikir jika malaikat maut menginginkan cincinnya itu. Dan ketika terus memandangi wajah malaikat maut, bos Entak pun langsung menyukainya dan segera meminta nomor handphonenya. Namun di sini, malaikat maut tak mempunyai handphone. Jadi, dialah yang meminta nomor bos Entak. Lalu, bos Entak pun memperkenalkan dirinya dengan nama Sun Hee. Nah, karena saling terpukau, mereka berdua pun tak lagi menghiraukan si pedagang merah tadi. Di sisi lain, Kim Sin sedang mempersiapkan kopernya karena dia akan segera pergi ke Kanada untuk mencari pengantinnya di sana. Kemudian, Kim Sin melihat lukisan adiknya yang membuat dia kembali teringat dengan kejadian masa lalu ketika dia kembali ke istana dan sudah menjadi Kim Sin. Sementara itu, di tempat kerja, hantu teman Entak terus mengoceh di sebelah Entak.
Dan karena dia tak ditanggapi, si hantu itu mengancam akan membunuh bos Entak. 이런 썰다 무서워. 사장님, 씨뿔삐뿔에이뿔이. Di sisi lain, malaikat maut juga sedang memikirkan si Sunhee dan hendak menelponnya, tapi dia ragu-ragu. Nah, saat Entak kembali ke rumah, ternyata Bibi dan keluarganya sudah menghilang, Wan. Karena mereka sudah mendapatkan uang dari menjual emas dan rumahnya juga sudah habis masa kontraknya. Entak pun mulai bingung harus tinggal di mana dengan barang sebanyak itu. Lalu, dia pun menitipkan barang-barangnya ke loker yang ada di tengah kota. Entak sudah berhari-hari tak memanggil si Kim Shin yang membuat Kim Shin pun merasa kesepian. Dia pun dengan bingung keluar masuk pintu rumah untuk mencari Entak, namun dia tak kunjung menemukannya. Ternyata Entak berada di pinggir pantai, tempat pertama kali dia bertemu si Kim Shin. Di sana, Entak curhat ke ibunya yang ada di langit dan tiba-tiba saja hujan turun, Wan. Untungnya, Kim Shin sudah ada di sana dan memayungi Entak yang sedang bersedih itu. Sambil mengalus rambut Entak, Kim Shin mengatakan pada Entak jika ini adalah salam perpisahan karena besok dia akan pergi ke luar negeri. Setelah mengatakan itu, hujan pun mulai turun lagi, yang menandakan suasana hati Kim Shin sedang sedih karena akan berpisah dengan Entak. Malam harinya, Entak mendatangi rumah Kim Shin dan memberikan penawaran jika dia bisa melihat sesuatu yang ada di dalam tubuh Kim Shin, maka si Kim Shin harus tetap berada di Korea. Di sini, Kim Shin pun tak percaya, tapi Entak tetap memaksa jika dia bisa melihat pedang yang menembus dada Kim Shin. Entak mengatakan jika sebenarnya dia sudah bisa melihat pedang itu saat pertama kali bertemu, tapi saat itu dia merasa tak sopan untuk membahasnya. Hingga akhirnya Kim Shin pun percaya jika Entak memanglah pengantinnya. Dengan penuh kegirangan, Kim Shin pun langsung mendatangi malaikat maut dan mengatakan jika Entak bisa melihat pedang yang ada di dalam tubuhnya. Malaikat maut pun menjawab jika dia sangat senang karena akhirnya Kim Shin akan bisa pergi dengan cepat. Karena sudah tak punya tempat tinggal lagi, Entak ingin tinggal bersama Kim Shin di rumah besarnya. Tapi di sini, malaikat maut tak mauan. Nah, dengan sedikit perdebatan kecil, akhirnya Kim Shin pun mengizinkan Entak untuk tinggal di rumahnya, yang membuat Entak merasa senang. Terlebih lagi saat masuk, dia sangat kagum karena rumahnya begitu mewah. Tapi tak berselang lama, kakek Dekwa malah membawa Entak ke hotel dan menyuruh Dekwa untuk melayani Entak. Si kakek sangat menghormati Entak karena dia merupakan pengantin dari Kim Shin. Entak pun begitu kegirangan karena kamar hotelnya sangat mewah dan luas, Wan. Sementara itu, Dekwa yang merasa kakeknya aneh mendatangi Kim Shin dan menyampaikan hal itu. Tapi di sini, Kim Shin malah sedang meminum obat depresi agar dia bisa tidur. Begitu juga dengan malaikat maut yang tiba-tiba datang dan langsung meminum obat itu juga. Mereka berdua terlihat sedang stres karena masalah mereka masing-masing. 그건 뭘까? Keesokan harinya, Entak yang akan berangkat ke sekolah dijemput Dekwa dengan mobil sportnya. Lalu saat sampai di sekolah, teman-teman Entak pun sirik melihat hal tersebut. Di sini, Dekwa pun baru tahu jika wanita pengantin Kim Shin ini bernama Entak, yang membuatnya sadar jika dia adalah si Cinderella yang sering diceritakan Kim Shin dan malaikat maut, Wan. Sementara itu, Bibi Entak yang hendak menjual emasnya malah terkena masalah karena ternyata emas batangan itu adalah emas curian. Dan saat diinterogasi oleh polisi, Bibi Entak pun bingung harus menjawab dari mana emas itu berasal. Di sisi lain, malaikat maut yang terus kepikiran dengan Sunhee pun bercerita kepada Dekwa. Dia merasa jika Sunhee tidak asing baginya. Setelah itu, malaikat maut pun menunggu kedatangan Sunhee di jembatan saat mereka bertemu kemarin. Sepulang sekolah, Entak mencari keberadaan Kim Shin tapi ternyata dia tak menemukannya. Nah, karena dia ingin bertemu, Entak pun menyiapkan banyak lilin di sana agar bisa selalu memanggil Kim Shin kapanpun. Entak lalu menagih hutang si Kim Shin yang berjanji akan mengajaknya untuk makan steak. Tapi mereka malah pergi ke minimarket dan si Kim Shin mabuk berat. Saat akan pulang, Entak pun bertanya pada Kim Shin sudah berapa pengantinnya. Kim Shin pun menjawab jika Entak adalah yang pertama dan terakhir baginya, karena hanya pengantin goblin lah yang bisa mencabut pedang itu. Nah, di sini Entak pun belum tahu jika pedang itu dicabut maka si goblin akan meninggal. Tapi Kim Shin mengatakan sebuah kebohongan kepada Entak, di mana jika pedang itu dicabut maka si Kim Shin akan bertambah tampan. 저주걸린 왕자가 진정한 사랑 만나면 개구리 왕자는 개구리에서 왕자. Keesokan paginya, Entak melihat ada banyak orang yang berfoto di pohon yang bunganya bermekaran.
Entak sendiri bingung karena seharusnya ini belum musimnya. Ternyata itu adalah perbuatan dari Kim Shin yang saat malam tadi bahagia karena bisa berduaan dengan Entak. Sementara itu, malaikat maut yang terus kepikiran dengan Sun Hee mulai berhalusinasi saat bertemu orang-orang, Wan. Dia melihat semua orang, wajahnya berubah menjadi Sun Hee. Dan ternyata tidak hanya malaikat maut Wan yang kepikiran. Dik Sun Hee sama. Lalu di keesokan harinya, sepulang sekolah, Entak dijemput oleh Kim Shin dengan gayanya yang sangat keren, Wan. Dan dengan kekuatannya, mereka pun sampai ke negara lain dan makan steak di sana. 아저씨, 이거 신혼여행이에요? 오해하지 말고 들어. 진짜 궁금해서 그래, 진짜. Setelah itu, seperti biasa, mereka berdua berdebat dan Kim Shin tidak ingin Entak sebagai pengantinnya. Tapi di sini Entak mengatakan jika dia akan membuktikannya dengan mencabut pedang goblin yang sontak saja membuat Kim Shin langsung berlari karenanya. Setelah itu, Entak memberikan sebuah buku kumpulan puisi kesukaannya dan menyuruh Kim Shin untuk membacanya. Saat membacanya, Kim Shin pun merasa jika isi puisi itu sangat mirip dengan kisah hidupnya. Sambil memandangi Entak yang sedang berlarian seperti anak kecil. 레드카펫 대박! 아저씨가 한 거죠? 완전 신기해! Alhamdulillah, Wan, selesai sudah Goblin Bab pertama. Tetap tungguin cerita selanjutnya di sini ya, Wan. Akhir kata, buah rambutan, buah pepaya. Maman mau cabut dulu dan sampai jumpa.